yang terbit kemarin bulan Desember 2024 dan kemudian dilanjutkan dengan peraturan BRIN nomor 3 tahun 2025 tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF bidang iptek riset dan inovasi yang saat ini akan kami Ti, kembangkan. orang nyebut Ti. Ya. Terkait dengan pengertian mungkin Bapak dan Ibu. Hiji, dua, tilu, opat. Ya, terkait dengan peraturan ini bahwa sebagaimana kita Ah, ketahui dari Permenpan 19 tahun 2024 yaitu ada penyerahan jabatan fungsional yang tadinya ada 11 jabatan fungsional yang terdiri dari 8 jabatan fungsional keahlian, kemudian 3 jabatan fungsional keterampilan. Pada Permenpan 19 itu menjadi 5 jabatan saja yaitu 4 jabatan keahlian dan kemudian 1 jabatan keterampilan. Dan tentunya dengan ada penyederhanaan tersebut ada perubahan terkait tugas dan ruang lingkupnya. Seperti halnya misal Prekayasa saat ini adalah merupakan jabatan yang punya tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan rekayasa dan pengembangan teknologi bidang teknik yang menghasilkan invensi dan inovasi. Untuk yang lainnya bisa lihat bahwa memang di sini ada pembagian ya secara tugas. Jadi ada perbedaan antara jabatan fungsional dan ada 1 jabatan fungsional terampil yaitu teknisi lead yayasan. Selanjutnya Bapak dan Ibu terkait dengan pengelolaan kinerja sebagaimana kita ketahui bahwa eh, merupakan ini ya penetapan dan klasifikasi ekspektasi dari pimpinan dan sisi penilaian kinerjanya predikat kinerja ini dikonversi ke dalam perolehan angka kredit. Selanjutnya terkait dengan evaluasi kinerja sebagaimana diatur dalam Permen 1 tahun 2023 dan kemudian pada peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 juga bahwa ada ketentuan terkait dengan konversi predikat kinerja. Jadi dimisalkan Bapak dan Ibu JF keahlian jenjang muda memiliki predikat baik itu setara dengan 25 angka kredit. Apabila sangat baik, itu setara dengan 37,5 angka kredit. Dan tentunya untuk bisa mencapai sangat baik, pada JF Binanbrin itu ada indikatornya, yaitu salah satunya adalah jumlah atau memenuhi jumlah atau volume hasil kerja atau output sesuai dengan pemeliharaan kompetensi jabatan. Nanti saya jelaskan terkait dengan HKM pemeliharaan kompetensi jabatan itu yang mana. Selanjutnya terkait dengan perbedaan SKP dan HKM ya, Bapak dan Ibu. Kalau SKP itu memang menjadi instrumen kontrol kinerja bagi pejabat fungsional oleh pimpinan organisasi, dalam hal ini ekspektasi pimpinan. Sedangkan HKM merupakan instrumen kontrol kompetensi bagi pejabat fungsional maupun kandidat pejabat fungsional oleh instansi pembina. Bentuknya untuk SKP itu penilaian hasil kerja dan perilaku kerja, itu disebut dengan predikat kinerja. Namun ini khusus untuk yang di BRIN itu hasil kerja direpresentasikan sebagai keluaran kerja minimal. Tapi memang ini untuk internal BRIN ada pengaturannya sendiri. Kemudian untuk HKM ini berlaku nasional, semua pejabat fungsional yang sejenis yang memiliki HKM yang sama. SKP itu berlaku setiap tahun dan kemudian kalau HKM itu ada yang periodisasi setiap 5 tahun dan kenaikan jenjang jabatan. Nanti dari SKP itu dikonversikan menjadi angka kredit, yang mana angka kredit secara kumulatif nanti juga sebagai syarat uji kompetensi untuk promosi kenaikan jenjang jabatan atau pangkat, dan sedangkan pemenuhan HKM sebagai syarat persyaratan portofolio dalam uji kompetensi. Terkait dengan kenaikan pangkat pejabat fungsional, sebagaimana kita ketahui ada yang memang pilihan jabatan fungsional yang di sini kenaikan pangkat dalam satu tingkat lebih tinggi dapat diberikan dan dipertimbangkan apabila telah memenuhi eh, paling sedikit angka kredit kumulatif kenaikan pangkat seperti tadi pada tabel sebelumnya yang ini untuk kenaikan pangkat misalkan muda itu harus memenuhi angka kredit 100 dan ketika sudah memenuhi angka kredit 100 itu bisa naik pangkat ke 3D tanpa melalui uji kompetensi selama memang kenaikan pangkatnya masih di dalam jenjang.
Kemudian ada juga kenaikan pangkat istimewa, tentunya memiliki indikator tersendiri yang seperti tertera pada layar. Ada penghargaan atas karya yang relevan dengan tugas jabatan fungsional. Itu penghargaan dari pemerintah Indonesia atau negara lain, atau penghargaan dari lembaga internasional yang kredibel. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, untuk alur pelaksanaan uji kompetensi, mungkin Bapak dan Ibu yang sebelumnya peneliti sudah mengenal istilah majelis asesor. Kemudian saat ini dari kelima jabatan fungsional tersebut menjadi satu, namanya Majelis Asesor Uji Kompetensi atau MAUK, yang mana secara alur dari pihak asesi ya, atau pengusul atau pemangku jabatan fungsional mengajukan kepada pejabat pengusul yang dikirimkan ke penyelenggara UKOM, masuk ke sekretariat MAUK. Nanti ada uji portofolio yang akan dilakukan oleh satu asesor, dan nanti ada diputuskan oleh majelis ya, majelis asesor uji kompetensi. Apabila memenuhi syarat, tentunya akan dilanjutkan. Apabila tidak, nanti akan ada pengembalian. Dan apabila memang usulannya itu untuk kenaikan jabatan atau promosi, nanti akan dilanjutkan dengan uji kompetensi, presentasi, dan wawancara. Selanjutnya, terkait dengan tim asesor uji kompetensi, ini menilai asesi melalui presentasi dan wawancara untuk memverifikasi kesesuaian portofolio yang diuji. Indikator kesesuaian tentunya bagi Bapak dan Ibu, apabila memang sudah ada yang pernah mengikuti uji kompetensi jabatan, itu yang dilihat adalah penguasaan materi yang membuktikan orisinalitas karya yang dimiliki asesi. Kemudian sebagai asesor bisa dari berbagai unsur dengan mempertimbangkan kompetensi dan kesesuaian kepakaran atau bidang keahlian tanpa proses sertifikasi. Dan selanjutnya, setiap pelaksanaan uji kompetensi tadi tentu karena tidak adanya sertifikasi, nanti akan dilakukan penyamaan persepsi bersama sekretariat dan tim asesor. Ini yang perlu Bapak dan Ibu ketahui dan pahami, mungkin juga terutama mungkin yang belum sebelumnya tidak ada pengaturan terkait dengan HKM ya. Mungkin kalau prekayasa sudah pernah diatur tapi belum berjalan sepenuhnya. Jadi bagi peneliti prekayasa, analis data ilmiah, analis pemanfaatan iptek, dan teknisi rekayasa wajib memenuhi HKM pemeliharaan kompetensi jabatan selama menduduki satu jenjang jabatan. Perlu diperhatikan bahwa untuk pengangkatan Bapak dan Ibu di misalkan prekayasa ataupun ada API ya di sini di daerah atau di kementerian lembaga ataupun teknisi rekayasa yang memang diangkat sebelum 1 Januari 2025, dan khusus untuk peneliti yang diangkat tahun 2001, 2022, 23, 24, perlu diperhatikan tujuannya. Ini sejak 1 Januari 2005 maka berjalan periodisasinya yang berlaku selama 5 tahun sampai dengan 31 Desember 2029. Dengan perolehan HKM yang nanti akan diajukan untuk periodisasi itu adalah sejak 1 Januari 2005 sampai Desember 2029. Jadi pada periode aktif periodisasinya, masa perolehannya. Dan kemudian apabila ada yang diangkat setelah 31 Desember 2024, misalkan tahun ini, misalkan di bulan Mei ini, di bulan Mei diangkat menjadi ADI misalkan, atau menjadi API, ataupun prekayasa dan lainnya, maka perolehan untuk HKM-nya, HKM periodisasinya itu dari tanggal 1 tahun berikutnya. Jadi tadi Mei 2025 dia angkat dalam jabatan, kemudian nanti maka berlaku HKM-nya tanggal 1 Januari 2026 sampai 5 tahun ke depan. Begitu seterusnya. Jika diangkat di tahun 2026, maka berlakunya 1 Januari 2027. Karena ini untuk pengangkatan pertama kali, maka perolehan hasil kerja 1 tahun sebelum jangka waktu pemenuhan pemeliharaan jabatan dimulai. Seperti dicontohkan tadi, jika diangkat tahun 2025 dengan mulai HKM itu di 1 Januari 2026, maka yang 1 Januari 2025-nya bisa diajukan untuk pemenuhan HKM 5 tahunan. Sebagai catatan, pemeliharaan kompetensi jabatan diwajibkan pada saat menduduki satu jenjang jabatan. Apabila di kurun waktu pemeliharaan jabatan terdapat perubahan jabatan atau naik jenjang,
maka pemilihan jabatan jenjang sebelumnya tidak perlu dipenuhi dan mulai diperhitungkan di jenjang BF yang baru. Tadi, jadi apabila dalam periode 1 Januari misalkan sampai Januari 2005 sampai Desember 2029, pada saat 2028 misalkan ada kenaikan jenjang dari muda ke remaja, sehingga karena diangkat di 2008, maka di 1 Januari 2029-nya mulai kembali dengan perolehan periodisasinya 5 tahun ke depan. Jadi memang jika ada kenaikan jenjang, maka secara otomatis akan merestart periodisasinya. Ini untuk terkait dengan pemeliharaan kompetensi jabatan, ini mungkin Bapak dan Ibu khususnya untuk yang peneliti perlu diperhatikan, sebetulnya dengan tabel ini sudah cukup menjelaskan ya Bapak dan Ibu, tinggal diperhatikan saja kasus per kasus. Bapak dan Ibu melihat apakah, pertanyaannya adalah apakah Bapak dan Ibu sudah pernah memenuhi periodisasi HKM sebelumnya. Jadi ini khusus untuk peneliti karena memang peneliti sudah berjalan HKM sejak 2019. Jika Bapak dan Ibu telah memenuhi HKM periodisasi sebelumnya, baik itu misalkan untuk periodisasi yang diangkat sebelum 2019, berarti 2019 sampai 2022 dan selanjutnya, maka awal pemeliharaan jabatan harusnya misalkan yang ini 2019 sampai 2022 masuk ke periode 2 2023 2026. Nah, karena sudah memenuhi periode di periode 1, maka ini akan langsung ikut dengan aturan baru yang dimulai awal pemeliharaan 1 Januari 2025. Dengan masa perolehan HKM yang dapat diklaim karena tadi 2023 masuk di periode baru, maka dibolehkan menggunakan perolehan HKM 1 Januari 2023. Jadi Bapak dan Ibu tinggal melihat saja sebetulnya Bapak dan Ibu masuk periode mana dan bisa dilihat awal pemeliharaannya kapan dan sejak kapan bisa diajukan perolehan HKM. Selanjutnya untuk Bapak dan Ibu yang belum memenuhi HKM periodisasi sebelumnya, jadi untuk yang belum, apabila di periode 1 misalkan tidak memenuhi di 19 sampai 22 atau 20 sampai 23, kemudian masuk di periode 2, maka untuk yang ini tidak masuk dulu ke aturan yang baru, tapi harus memenuhi dulu pemenuhan HKM-nya sebelumnya. Jadi sebetulnya HKM-nya masih sama dengan aturan yang lama yang Perlipi tahun 2019, hanya saja memang kita salin di peraturan nomor 3 ini. Jadi kalau yang belum memenuhi periode 1, maka tetap masuk ke periode 2 dengan batas usulan HKM itu sesuai dengan waktunya, sesuai dengan waktu sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya adalah periode 2-nya 2023 sampai 2026, maka ya memang batas usul akhirnya tetap di Desember 2026. Begitu seterusnya. Nah, nanti ketika sudah memenuhi pemenuhan HKM 2 periode tersebut, baru mengikuti aturan baru. Jadi nanti aturan barunya akan berlaku 1 Januari tahun berikutnya setelah ditetapkan memenuhi syarat. Jadi Bapak dan Ibu untuk kasus HKM untuk khususnya peneliti bisa tinggal dicocokkan dengan tabel ini. Dan juga untuk kenaikan jenjang juga bisa diusulkan jika memang ternyata bisa memenuhi untuk HKM kenaikan jenjang. Selanjutnya Bapak dan Ibu untuk gelar di bidang riset juga diatur dalam peraturan BRIN nomor 3 ini, hanya saja nanti secara detailnya di SK Kepala BRIN. Jadi peneliti dan prakarya dapat diberikan gelar di bidang riset. Ketentuan lebih lanjut diatur melalui keputusan BRIN. Jadi peneliti yang telah diberikan gelar sebelum peraturan badan berlaku tetap dapat menggunakan gelar dalam menjalankan tugas pada jenjang. Jadi nantinya memang untuk peneliti dan prakarya ahli utama itu diberikan gelar profesor riset ya. Nanti gelar diberikan setelah dilantik ke jenjang utama dan orasi ilmiah tidak wajib dilakukan, namun dapat dilakukan sebagai wujud diseminasi organisasi terhadap capaian keilmuan dan pengakuan kepakaran yang bersangkutan. Ini masih di rancangan eksekutif BRIN ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau di peraturan 3 BRIN nanti hanya keterangan bahwa dapat diberikan gelar di bidang riset. Selanjutnya terkait dengan ketentuan peralihan, ini mungkin Bapak dan Ibu ada yang terdampak di sini.
Jadi dari para pemangku jabatan fungsional yang jabatan fungsionalnya disederhanakan, semisal pengembang teknologi nuklir atau analis perkebun-rayaan atau penata penerbitan ilmiah atau kurator koleksi hayati, itu perlu diperhatikan ketentuan peralihan tersebut. Jadi eh, sebelum tanggal 22 Desember 2026, ini 2 tahun dari Permenpan 19 tahun 2024, itu untuk jabatan fungsional yang disederhanakan itu dapat dilakukan pengalihan ya. Jadi ke JF yang tetap ada, misalkan untuk JF peneliti itu untuk semua untuk pejabat fungsional dari pengembang teknologi nuklir. Jadi bisa dipindahkan secara langsung ke peneliti. Dan kemudian rekayasa dari pengembang teknologi nuklir juga. Kemudian untuk analis pemanfaatan iptek ahli pertama muda atau madya, itu yang misalkan Bapak dan Ibu di sini ada analis perkebun rayaan ahli pertama, maka nanti secara otomatis akan dipindahkan ke analis pemanfaatan iptek ahli pertama gitu. Jadi nanti akan dipindahkan tentunya nanti dilakukan pendataan terlebih dahulu, terutama misalkan kalau pengembang teknologi nuklir karena ini bisa keempat jabatan fungsional ya. Sedangkan kalau untuk analis perkebunan memang ke api saja. Dan kemudian analis data ilmiah itu dari pengembang teknologi nuklir dan kurator koleksi hayati. Dan kemudian di sini Bapak dan Ibu apabila memang sebelumnya misalkan teknisi perkebunan maka nanti akan dialihkan menjadi teknisi Lidkayasa sesuai dengan jenjangnya. Untuk peralihan ini konteksnya akan berbeda bagi yang memilih misal khususnya pengembang teknologi nuklir yang memilih jabatan peneliti dan prakarya dan kebetulan pengembang PTN-nya sudah jenjang madya dan utama. Nah, ini karena ada konsekuensi perpanjangan batas usia pensiun pada peneliti dan prakarya utama, maka dilaksanakan perpindahannya harus melalui uji kompetensi portofolio dengan memerhatikan kesesuaian hasil kerja yang dimiliki dengan HKM pemeliharaan. Tapi ini untuk maju dan utama saja, sedangkan untuk yang lainnya eh, tanpa melalui uji kompetensi. Apabila PTN, analis perkebunan rayaan, kurator koleksi hayati, penata penerbitan ilmiah, teknisi perkebunan dan peralatan nuklir tidak disesuaikan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, maka akan diberhentikan dari jabatan fungsionalnya. Ini juga yang perlu diperhatikan, walaupun memang masih diberi waktu cukup lama sampai Desember 2026. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, ini juga perlu diperhatikan bahwa terkait dengan pendidikan. Jadi, teknisi Lidkayasa, peneliti dan Prakayasa wajib memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sebagai berikut. Jadi, mungkin kalau teknisi Lidkayasa di peraturan Permenpan 30 sebelumnya sudah diatur minimal D3, saat ini ditegaskan kembali bahwa teknisi Lidkayasa itu harus memenuhi D3-nya walaupun dari jenjang pemula sampai dengan penyelia, dan kemudian untuk S2 untuk peneliti dan prakarya ahli pertama dan ahli muda. Jadi di sini jika para pemangku belum memenuhi kualifikasi pendidikan yang ditentukan, misalkan seorang prakarya belum S2 di jenjang pertama dan muda, maka diberikan waktu paling lama sampai dengan 22 Desember 2029. Ini 5 tahun sejak uh, Permenpan 19. Kemudian prakarya dan peneliti wajib memenuhi kualifikasi pendidikan. Ini juga untuk media dan utama perlu diperhatikan harus memenuhi pendidikan S3. Jadi untuk S3 ini, baik itu saat ini masih S1 atau sudah S2, tetap harus diberikan waktu itu sampai dengan 22 Desember 2032, yaitu 8 tahun sejak peraturan terbit. Apabila teknisi rekayasa, peneliti, dan prakarya tidak memenuhi kualifikasi pendidikan sampai dengan waktu yang diberikan, maka diberhentikan dari jabatan fungsional. Kemudian di sini ya disebut harus tidak selama tidak memenuhi kualifikasi pendidikannya maka tidak diberikan kenaikan jenjang jabatannya. Kemudian bagi Bapak dan Ibu mungkin ada yang sudah lulus uji kompetensi dan memenuhi syarat untuk diangkat ke dalam jabatan
fungsional yang hilang atau disederhanakan, misalkan PTN, kemudian analis perkebudayaan, ataupun penata penerbitan ilmiah, ataupun kurator koleksi hayati, atau JF Pranatoklir, dan juga JF Teknisi Perkebudayaan, sudah lulus uji kompetensi namun belum diangkat, dan kebetulan jabatan fungsionalnya sudah disederhanakan begitu ya. Nah, berarti nanti usulan apa bukti dari surat rekomendasi usulan lulus uji kompetensi tersebut bisa digunakan untuk dilakukan perpindahan ke jabatan fungsional langsung sesuai dengan ketentuan peralihan. Jadi misalkan sudah ada yang lulus uji kompetensi analis perkebudayaan ahli pertama dan belum sempat diangkat, namun Permenpannya sudah sempat terbit, maka surat lulus uji kompetensi tersebut bisa digunakan untuk pengangkatan di analis pemanfaatan iptek ahli pertama, tapi tidak bisa memilih ke jabatan lain karena sesuai dengan peraturannya itu diarahkan kepada analis pemanfaatan iptek. Dan untuk yang dipindahkan tadi, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir terkait dengan angka kreditnya karena angka kredit sebelumnya ditetapkan sebagai angka kredit di jabatan yang dialihkan. Misalkan tadi perkebudayaan muda memiliki angka kredit 50, nanti berpindah ke analis pemanfaatan iptek tetap 50. Jadi tidak ada sisi kerugian terkait dengan angka kredit ataupun jenjang. Nah, ini juga perlu diperhatikan Bapak dan Ibu, terutama yang sebelumnya belum dikenakan HKM ya. Jadi HKM itu dikenal dengan ada HKM prasyarat jenjang, ada HKM kenaikan jenjang atau jabatan, ada juga HKM pemeliharaan atau kompetensi jabatan. Untuk HKM prasyarat jenjang, nanti juga ada tabelnya di bawah bahwa itu merupakan untuk syarat masuk ya. Jadi untuk menduduki jabatan misalkan rekayasa ahli media atau peneliti ahli media ada syarat-syaratnya bahwa itu bisa ini untuk perpindahan ataupun kenaikan jenjang misalkan dari muda ke media itu juga sama. Jadi prasyarat jenjang itu syarat untuk menduduki jabatan tersebut dan ini harus dipenuhi gitu. Sedangkan HKM pemeliharaan kompetensi jabatan itu adalah orang yang sudah duduk pada jenjang tersebut maka harus memenuhi HKM pemeliharaan kompetensi jabatan yang seperti tadi saya jelaskan bahwa ini berlaku setiap 5 tahun. Ini mungkin contohnya Bapak dan Ibu. Jadi apabila Bapak dan Ibu akan berpindah misalkan ke peneliti ahli media ataupun akan naik jenjang ke peneliti ahli media dari peneliti ahli muda, itu harus memenuhi HKM prasyarat jabatan yang sisi ini, sisi yang kiri. Jadi tentunya selain memenuhi syarat pendidikan ya, tadi media kan kalau peneliti kan harus S3, jadi setelah memenuhi pendidikan S3 dan lainnya, juga memenuhi HKM kenaikan jenjang. Jadi ada 3 untuk poin 1, 3 poin, dan kemudian nanti ada tanda bintang akan dijelaskan di bawah, kemudian di sini satu output yang terkait membimbing, kemudian memperoleh dana satu output, dan kemudian memimpin kelompok satu output. Sedangkan Bapak dan Ibu yang sudah menduduki media atau pada jenjangnya, maka yang diminta dan tidak ada belum bisa untuk kenaikan jenjang atau ingin tetap pada jenjangnya, maka yang perlu dipenuhi adalah poin yang pemeliharaan yaitu sebanyak output 3 ini. Jadi setiap 5 tahun akan dimintakan 3 ini dan selama kalau memang ingin tetap di jenjang maka bisa penuhi ini. Tapi kalau ingin naik jenjang maka penuhi di atasnya untuk HKM-nya. Untuk yang bintang tadi itu ada syarat bintangnya yaitu minimal terdapat 2 publikasi dalam bentuk jurnal ilmiah, ini untuk peneliti. Kemudian untuk rekayasa di sini juga ada tanda bintang ya sebagai tanda bahwa ada ketentuan minimal pada HKM yang dibintangi. Tadi sama prasyarat jenjang dan kemudian HKM pemeliharaan. Ini bintangnya adalah tadi untuk yang bintang 2 untuk jenjang utama itu minimal terdapat 2 publikasi dalam bentuk jurnal ilmiah di bidang pengembangan teknologi dan atau transaksi lisensi. Dan kemudian yang bintang 1 itu adalah minimal terdapat 2 paten dan atau publikasi dalam bentuk jurnal ilmiah di bidang pengembangan teknologi. Selanjutnya untuk yang analis data ilmiah itu adalah ada 10 output ya per periodenya untuk pemeliharaan dan untuk kenaikan jenjang juga. Yang membedakan adalah untuk jenjang utama itu minimal terdapat 1 publikasi dalam bentuk jurnal ilmiah.
Ini ketentuannya bisa Bapak Ibu baca di Peraturan Gubernur Nomor 3 pada lampiran ya, atau di bawahnya itu ada ketentuan terkait dengan bagaimana terkait dengan apa data pada tingkat nasional dan lainnya. Ada penjelasannya. Yang API pun sama seperti itu. Di sini ada 10 yang membedakan hanya di tingkat jenjang utama dengan minimal terdapat satu publikasi. Kemudian yang teknisi rekayasa di sini juga ada laporan ya, laporan yang bahwa dalam kegiatan poinnya adalah teknisi rekayasa adalah kegiatan pengoperasian, pengujian dan atau pemeliharaan fasilitas riset. Di sini ada 20 laporan yang tentunya sudah disetujui oleh atasan ya. Nanti ini 20 selama periodenya atau untuk kenaikan jenjangnya dengan gradasi itu adalah tingkat kompleksitasnya. Ada sangat tinggi, tinggi, sedang, dan sederhana. Ini penjelasannya bisa dibaca di Peraturan BRIN nomor 3. Mungkin itu dari saya untuk ini apa penjelasan terkait dengan Peraturan BRIN nomor 3. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Hanan sebagai moderator. Baik, terima kasih Mas Nana atas paparannya yang sangat informatif. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke sesi diskusi. Di sini kita sudah mengundang narasumber yaitu ada Ibu Septiani Rahayu dari JF Peneliti, kemudian ada Bapak Nana Sukmana yang barusan paparan dari JF Prekayasa dan Teknisi Litkayasa. Kemudian ada Bapak Rio Yudianto dari JF Analis Data Ilmiah dan Analis Pemanfaatan Iptek. Kemudian ada Ibu Tri Budi Setianingsih dari Biro SDM BRIN. Kemudian ada Ibu Nur Fitria Ramadhani SIP dari Biro SDM BRIN juga. Baik, untuk teknisnya Bapak Ibu untuk tanya jawab kita akan bahas satu persatu. Jadi nanti silakan Bapak Ibu mengajukan raise hand, nanti akan kami pilih dan setiap pertanyaan akan dijawab langsung sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Dan bagi peserta yang sudah ingin bertanya, mohon silakan mengajukan fitur raise hand, menggunakan fitur raise hand. Nanti akan kami persilakan untuk bertanya sesuai urutan raise hand yang ada yang masuk di kami. Untuk yang menuliskan di chat akan kami bacakan nanti setelah ya yang bertanya langsung selesai. Dan mohon Bapak Ibu peserta untuk dapat memperhatikan dan menyimak jalannya diskusi untuk efisiensi waktu agar tidak lagi pengulangan pertanyaan. Dan juga mohon agar pertanyaan eh, terkait dengan sosialisasi Juklak dan Juknis Jabatan Fungsional BRIN. Jadi tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang keluar dari tema hari ini. Baik, seperti itu. Kita mulai sesi pertanyaan. Di sini ada 12 partisipan yang raise hand. Kita mulai dari yang pertama ada Bapak Syaiful Rizal. Bapak Syaiful Rizal, Ya, ya mohon izin diperkenalkan nama dan dari instansi mananya Pak. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syaiful Rizal dari BRIN. Sekarang menjadi petugas belajar, Pak. Dari pusat mana Pak? Pusat Riset Zoologi Terapan. Baik, silakan Bapak. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Pak. Pertama kan saya itu menjadi petubel per 1 Februari 2024. Nah, untuk output yang sudah saya capai di tahun 2023 itu ternyata belum sempat disetujui oleh eh, kapus saya pada waktu itu. Nah, kemudian apakah output saya yang belum disetujui itu pada tahun 2023 tetap bisa diklaimkan ketika nanti saya sudah aktif? Kemudian yang kedua, untuk pemenuhan output, apakah misalkan saya ketika menjadi petubel ini mempunyai output publikasi jurnal, apakah tetap bisa diklaimkan untuk ketika nanti sudah aktif, Pak? Begitu. Untuk kenaikan jenjang, gitu. Terima kasih. Oke. Baik, untuk pertanyaan Pak Saiful ada dua, bisa langsung dijawab. Bapak Ibu mungkin ke Ibu Septiani. Baik, Bapak Ibu terkait dengan pertanyaan yang pertama ya, apa tubel 1 Februari 2024, output 2003 belum sempat disetujui oleh Kapus.
apakah tetap dapat diklaim? Tetap dapat diklaim untuk kenaikan jenjang ya, Bapak. Kemudian terkait pemenuhan output betul punya publikasi jurnal, itu juga dapat diklaim untuk kenaikan jenjang jabatan. Jika nanti Bapak sudah aktif, kemudian mengajukan usul HKM kenaikan jenjang. Seperti itu, Bapak. Karena syaratnya untuk kenaikan jenjang itu adalah output yang jenjang di bawahnya. Jadi Bapak mau usul ke Madya, jadi jenjang yang dapat diajukan itu dari jenjang muda. Seperti itu. Baik, saya rasa cukup ya Pak Saiful Rizal. Ya, terima kasih. Ya. Oke, kita lanjut. Next pertanyaan. Ibu Renata Lucy Laura. Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi. Saya Renata dari BRIN. Saat ini penugasan di KKI Kebun Raya Kakarya Bali, Pak. Yang mau saya tanyakan terkait alur pelaksanaan uji kompetensi. Di alur tadi disampaikan sesi menyampaikan ke pejabat pengusul. Saat ini saya sudah duduk di fungsional analis pemanfaatan iptek ahli pertama. Kemudian hasil PAK juga sudah keluar dan rekomendasinya dapat direkomendasikan untuk naik ke jenjang muda. Nah, pertanyaan saya, melihat alur ini, apakah usulan mengikuti uji kompetensi dari ASESI atau kami menunggu surat kolektif dari BOSDM untuk mengikuti uji kompetensi? Itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, bisa langsung dijawab. Mungkin dari perwakilan JF3, Bapak Aryo Yudianto. Baik, terima kasih Mas Anan. Baik Bu Renata tadi terkait dengan uji kompetensi. Tadi disebutkan bahwa Ibu sudah melaksanakan uji kompetensi ya Bu? Izin Pak, belum Pak untuk uji belum. kompetensi. Namun di Mhm. PAK yang versi SKP ya Pak ya, itu Ya. sudah ada narasi rekomendasi di kolom di bawahnya itu dapat direkomendasikan untuk ke jenjang muda. Nah, pertanyaan saya berikut, jika melihat alur uji kompetensi, bahwa di situ kan dari ASESI ke pejabat pengusul. Nah, apakah dari kami perorangan setelah menerima rekomendasi pada PAK tersebut mengajukan sendiri untuk permohonan mengikuti uji kom ke jenjang yang lebih tinggi, atau dari pihak BOSDM pusat mengirimkan data kolektif nama-nama pegawai yang dapat naik jenjang? Menunggu itu atau kami mengusulkan sendiri? Mohon arahnya Pak, terima kasih. Baik, Bu Renata. Baik. Terkait dengan hal tersebut, untuk mengajukan, silakan saja Ibu mengajukan uji kompetensi ke ahli muda tadi. Tapi saat ini kami sedang dalam proses finalisasi terkait dengan aplikasi untuk pengajuannya Ibu. Nanti ada sistem informasi Jabatan Fungsional Riset dan Inovasi atau disingkat SIJAFRI yang nanti adalah sebagai media untuk Bapak Ibu sekalian mengajukan uji kompetensi. Demikian Ibu. Siap, baik Pak. Jadi sebaiknya saya menunggu si Jafri selesai ya Pak? Ya, nanti akan ada surat dari BSDM untuk terkait dengan pengajuan tersebut. Baik, terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih Pak Aryo. Dan berarti untuk yang tadi API menunggu si Jafri ya Pak? Untuk selanjutnya, kita ke pertanyaan selanjutnya, Bapak Gema Bangsawan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Apakah suara saya dapat terdengar dengan baik, Pak Moderator? Dapat Pak, jelas Pak. Baik, izin saya tidak mengaktifkan video, jaringan saya sedikit terganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gema Bangsawan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Goa. Yang ingin saya pertanyakan di sini terkait dengan pemenuhan HKM pemeliharaan jabatan. Nah, terkait dengan periodisasi, yang pertama kami ingin menyampaikan bahwa kami nanti per 31 Desember 2021, peraturan sebelumnya periodisasi kami itu berada di
Januari 2022 sampai 31 Desember 2025. Izin kami dibetulkan jika salah. Nah, di dalam pemenuhan tadi terdapat poin terkait dengan belum memenuhi dan sudah memenuhi. Nah, posisi kami sebagai peneliti yang di 2022-2025 ini di periode dengan aturan sebelumnya itu akan berada di mana di aturan baru ini, Pak? Karena jika menilik ke peraturan sebelumnya, bisa jadi menurut asumsi kami itu kena 2 kali pemenuhan. Mungkin seperti itu dari asumsi kami. Itu yang ingin kami tanyakan. Kemudian yang kedua, terkait dengan hasil kerja output di aturan baru ini, apakah pemenuhan outputnya ini pemenuhannya adalah pada setiap tahun atau selama satu periodisasi selama 5 tahun? Dari saya cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Gema Bangsawan. Dia akan langsung dijawab. Namun mohon Bapak Ibu dapat memperhatikan karena sepertinya banyak kasus yang seperti ini juga. Baik, silakan Ibu Septiani bisa menjawabnya. Baik, terima kasih Bapak Gema. Jika melihat riwayatnya Bapak, berarti Bapak Gema itu diangkat tahun 2021, seperti itu ya Pak? Siap, Bu Nah, Septi. tuh. Jika 31 Desember 2021. Baik, sesuai yang paparan tadi disampaikan oleh Pak Nana bahwa untuk pengangkatan CF dari tahun 2001, 2002, 2003, 2004 itu periodenya mulainya 1 Januari 2025. Jadi itu kewajiban periodisasinya Bapak. Kemudian terkait dengan hasil output pada setiap hasil output yang dapat diklaim itu dalam satu periode aktif Pak. Jadi jika Bapak itu waktu periodenya mulai 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2029, maka di periode aktif itu output yang dapat diklaim untuk HKM periodisasi. Seperti itu Pak. Siap, makasih Mbak Septi. Baik, sudah cukup Pak Gema ya. Untuk Siap, selanjutnya, cukup Mas. ya. Untuk selanjutnya ada Ibu Lia dari BKD Kalbar. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Izin, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Ibu. Baik, terima kasih. Mohon izin Ibu dan Bapak narasumber. Izin perkenalkan diri, nama Lia dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Mohon izin bertanya. Yang pertama adalah apakah bukti lulus uji kompetensi peneliti ini hanya berbentuk surat keterangan? Apakah bukan bentuknya sertifikat? Karena biasanya kalau untuk naik jenjang maupun kenaikan pangkat ini kan melalui BKN pusat, Bapak Ibu. Nah, biasanya kami dimintakan bentuknya berupa sertifikat. Yang kedua adalah kaitan dengan persyaratan HKM ini, kadang kami belum mengetahui bagaimana bukti yang valid untuk melakukan pemeriksaan terhadap ketentuan syarat HKM ini untuk syarat pemeliharaan di jenjangnya maupun sebagai syarat untuk kenaikan jenjangnya ya, Bapak Ibu. Nah, bukti validnya bentuknya seperti apa sehingga kami bisa melakukan pemeriksaan. Yang terakhir adalah berupa saran Bapak Ibu, apakah bisa HKM ini menjadi syarat untuk usul uji kompetensi saja sehingga BRIN sendiri yang akan melakukan pemeriksaan. Jadi kami di BKD tidak lagi melakukan pemeriksaan, kami hanya melakukan pemeriksaan dengan adanya sertifikat lulus uji kompetensi saja. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Baik, ini berarti untuk Japfung peneliti ya Ibu ya? Iya Pak, betul. Baik, untuk itu silakan Ibu Septi. Baik, terima kasih Ibu Lia terkait dengan bukti SR berupa surat. Jadi sesuai dengan
Perlipi ya tahun 2000 nomor 20 tahun 2019 itu kita sudah template mengikuti hal tersebut Ibu. Jadi dan di BRIN sendiri kita sudah banyak mengeluarkan surat rekomendasi tersebut dan alhamdulillah tidak ada masalah di PKN. Kemudian untuk persyaratan HKM untuk persyaratan HKM dari yang dikirimkan oleh mungkin dari daerah ya Kalbar ini waktu itu masih peneliti nanti akan diperiksa kembali oleh sekretariat ya Bu dan nanti akan diperiksa juga oleh tim asesor seperti itu dilihat dari kesesuaiannya ketelusurannya serta jika itu berupa jurnal maka akan dilihat reputasinya kemudian saran HKM menjadi syarat untuk uji kompetensi untuk uji kompetensi memang yang diuji komkan itu HKM-nya Ibu seperti itu. Baik, apakah sudah cukup Baik Ibu? Ibu, terima kasih. Cukup Ibu, terima kasih banyak penjelasannya. Baik, terima kasih Bu Lia. Kita lanjut ke penanya selanjutnya, Bapak Rudianto. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudianto dari Pusat Riset Botani Terapan OLHL Cibinong. Ada beberapa pertanyaan Ibu yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tentang kenaikan jabatan fungsional. Apakah ketika kita memiliki angka kredit dan HKM yang memenuhi syarat untuk naik, apakah kita bisa langsung mengajukan atau ada pertimbangan terkait dengan formasi jabatan fungsional di atas kita itu, apakah ada formasi atau tidak terlebih dahulu baru kita mengajukan, atau ketika syarat-syarat itu sudah ada kita bisa langsung mengajukan. Kemudian pertanyaan yang kedua, apabila pengajuan kenaikan jabatan fungsional kita tersebut ternyata dinyatakan TMS, apakah itu TMS karena administrasi ataupun uji kompetensinya tidak lulus. Nah, apakah kita pihak pengusul ada waktu untuk apakah pihak pengusul diberikan hak jawab terkait kenapa ajuan fungsional kita dinyatakan TMS tersebut? Karena terkadang TMS administrasi itu kan karena asesor Pak Rudianto. Kalau terjadi terkait ajuan fungsional kita apabila dinyatakan TMS, apakah itu akibat karena administrasi yang kurang atau uji kompetensi yang tidak lulus, apakah pengusul nanti memiliki waktu untuk hak jawab terkait dengan penyebab dinyatakan TMS tersebut? Karena terkadang asesor 1 dan asesor 2 itu ada beda tafsir gitu, beberapa kasus terkait dengan juknis. Kemudian yang pertanyaan saya terakhir terkait gelar profesor untuk ahli peneliti utama. Apakah itu nanti perlu pengajuan PGA seperti gelar S2, S3, doktor gitu untuk diajukan ke BKN atau langsung diberikan SK dari BKN? Dan apakah ada SK dari BKN terkait dengan gelar profesor tersebut? Terima kasih, itu saja pertanyaan dari saya. Baik, berarti untuk peneliti ya Pak ya, Pak Rudianto. Iya Pak. Ini bisa lanjut untuk dijawab oleh Ibu Septi. Baik, terima kasih. Terkait dengan syarat kenaikan jenjang ya salah satunya itu angka kredit jika memang Bapak sudah memenuhi angka kredit kemudian sudah 1 tahun dalam jabatan serta memenuhi administrasi lainnya silakan Bapak ajukan saja usul HKM-nya kemudian akan kami proses terkait dengan pertimbangan formasi nanti ada di BUSDM ya Bapak jadi bukan kami jadi setelah kami mungkin diusulkan, kemudian Bapak Ibu melakukan uji potensi lolos, kemudian kami kirimkan ke USDM. Nah, terkait itu kemudian mungkin akan masuk Bapak catat di BUSDM terkait dengan formasi. Kemudian terkait dengan pengajuan yang tidak memenuhi syarat, jika Bapak merasa sebenarnya itu buktinya sudah sesuai, maka dapat diajukan ulang ya Bapak. Nanti akan kami carikan lagi asesornya. Seperti itu bukan asesor yang sebelumnya tapi kami akan
carikan pengganti untuk asesor. Nah, untuk asesor uji portofolio saat ini hanya satu orang, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi untuk portofolio hanya satu orang. Nah, untuk uji kompetensi kenaikan jenjang nanti akan ada 3 orang asesor. Kemudian terkait dengan gelar profesor riset ya itu akan diberikan saat nanti diangkat dalam jenjang jabatan fungsional utamanya ya Bapak di dalam SK-nya. Seperti itu. Baik, sepertinya sudah cukup ya, Pak Rudianto. Pak Rudianto. Jadi Baik, tidak sudah. Untuk selanjutnya ada arahan bahwa untuk yang selanjutnya dari menu chat akan kita bacakan pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama ada Ibu Elita Vegi N dari BRIN. Assalamualaikum, saya ingin bertanya, saya Pranata Nuklir terampil yang nilai AK-nya sudah mencukupi untuk naik jabatan dan pangkat. Namun, karena 2 adik saya baru naik tahun 2024, karena 2 tahun tidak ada penilaian DUPAK, sehingga 3A saya baru bisa naik tahun 2026. Saya sudah memiliki jasa S1, namun PGA harus menunggu 3A terlebih dahulu. Saya ingin beralih ke ADI, namun saya harus masuk ke Litkayasa Terampil terlebih dahulu ya. Apakah saya bisa langsung melakukan Ukom ADI nanti di saat saya sudah 3A? Dan atau saya harus Ukom akhir terlebih dahulu atau bagaimana? Terima kasih sebelumnya. Baik, untuk ini pertanyaan untuk mau masuk ke ADI, apa harus ke Litkayasa atau bisa langsung ke ADI? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Rio. Silakan Pak Rio. Baik, terima kasih Mas Fanan. Pertanyaan terkait dengan tadi bahwa untuk Litkayasa, karena Bapak Ibu, tadi Ibu, kalau tidak salah, itu memang harus ke Litkayasa terlebih dahulu, Bu. Dan karena mekanismenya untuk berdasarkan peraturannya seperti itu. Demikian, silakan Mas Fanan. Baik, terima kasih Pak Rio. Untuk selanjutnya kita bacakan lagi yang ada di menu chat. Oke. Ada dari Ibu Evi Triana. Di sini pertanyaannya terkait pemeliharaan kompetensi jabatan HM periode 1, yaitu 2019 sampai 2022 belum tercapai. Periode 2023 sampai 2026 volumenya menjadi 2 kali lipat. Maka pertanyaannya adalah output yang dapat diklaim diajukan untuk butir HKM mulai tahun berapa? Kalau tidak salah, berdasarkan aturan lama, kalau belum pernah mengajukan HKM boleh diajukan dari tahun berapapun. Sedangkan bagi yang pernah mengajukan HKM periode 1, MS maupun TMS, untuk pengajuan HKM periode 2, butir HKM yang bisa diklaim adalah 4 tahun terakhir. Ini untuk peneliti, mungkin bisa langsung dijawab oleh Ibu Septi. Baik, terkait dengan periode 2021. Periode mulainya 2021. 2019 ya. Untuk periode 2019 sampai dengan 2021 belum terpenuhi. Kemudian masuk periode 2, 2023 sampai 2006 belum terpenuhi, maka berkewajiban 2 kali volume dengan output yang dapat diklaim mulai tahun 1 Januari 2019. Kemudian terkait dengan pertanyaan kedua, output yang dapat diklaim Bagi yang pernah mengajukan HKM tahun 2003 sudah mulai periode 2019 sampai masih di mute, Bu.
Jika sudah memenuhi periode satu, yaitu tahun 2019 sampai 2022, maka masuk ke aturan baru periodenya mulai 1 Januari 2025 dengan output yang dapat diklaim dari 1 Januari 2023. Seperti itu. Baik, sudah cukup menjawab ya. Kemudian kita selanjutnya ada pertanyaan. Mohon penjelasan Pak Nana, PAU yang akan mendapat gelar profesor riset, apa ada ketentuan kriteria pendidikan? Ini pertanyaan langsung ke Pak Nana, jadi bisa langsung Pak Nana menjawabnya. Yang sudah menduduki. Baik, terima kasih. Jadi untuk yang sudah menduduki itu dapat gelar profesor riset ya untuk yang sudah menduduki jenjang utama. Jadi, dan tentunya kalau yang belum itu tentunya harus naik dulu ke jenjang utama. Nah, kalau naik dulu ke jenjang utama, misalnya saat ini masih media ke utama, nah itu tentunya harus memenuhi pendidikan dulu minimal S3 ya kalau naik jenjang. Tapi kalau yang sudah duduk pada jenjang utama yang saat peraturan ini keluar sudah menduduki, maka tentunya gelar itu akan secara otomatis ya terkait mendapatkan gelar profesor riset. Dan nanti untuk ketentuan lebih lanjut seperti tadi yang saya jelaskan pada paparan bahwa nanti ada SK Kepala BRIN yang menjelaskan teknis terkait dengan tata cara pemberian gelar tersebut. Demikian. Baik, kita kembali ke pertanyaan langsung. Di sini sudah ada yang raise hand, Bapak Muhammad Imron. Silakan Bapak. Iya, terima kasih. Saya Imran dari DPF Kabrin. Saya ini fungsional PTN, ahli muda, fungsional yang termasuk yang akan dilikuidasi ya. Mau bertanya, misalkan mau pindah ke ADI muda, sifatnya itu in passing, otomatis atau bagaimana ya? Yang peralihan PTN muda ke ADI muda gitu. Terima kasih. Baik, bisa langsung dijawab oleh Bapak Rio. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya terkait dengan tadi PTN akan beralih ke ADI ya Pak. Baik, terkait dengan Perpres nomor 3 ini nanti ada mekanismenya Bapak yang akan kami sampaikan juga dalam surat yang mendatang dari BOSDM. Itu otomatis sih Pak. Jadi Bapak silakan nanti ada form isian yang harus diisi dari PTN. Misalkan tadi Bapak berminat untuk ADI, maka Bapak nanti akan mengisi ke ADI sehingga nanti BSDM akan mengolah data tersebut dan akan dipindahkan langsung ke ADI. Seperti itu Bapak. Silakan Mas. Terima kasih. Baik, sudah jelas ya Pak Imron. Oke, selanjutnya ada Bapak Maaf dari Bapeda Cilacap. Silahkan Bapak Maaf. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kami di daerah ada peneliti 2 yang baru diangkat capfungnya 2024. Untuk pengelolaan capfungnya sepertinya belum bisa maksimal. Kemarin minta arahan untuk kami ingin diangkat golongannya dari 3A menjadi 3B, tapi dari BKD-nya minta untuk syarat capfung dan syarat uji kom. Nah, kemarin saya minta syarat untuk uji komnya diarahkan oleh peneliti yang sudah lebih senior di provinsi, diarahkan ke peneliti. Terus tadi informasinya katanya penelitinya sudah dialihkan menjadi si Jafri lah. Nanti kami untuk ngurus uji komnya ini bagaimana untuk bisa segera naik ke 3B. Terima kasih. Baik, baik Bapak Maaf.
Untuk peneliti bisa langsung dijawab oleh Ibu Septiani. Baik, izin Bapak maaf terkait dengan kenaikan pangkat dalam jenjang yang sama ya Pak, karena beliau kan sudah peneliti ahli pertama itu syaratnya adalah memenuhi angka kredit, jadi tidak melalui uji kompetensi. Jika akan ke 3C dengan jenjang jabatan muda itu baru ada uji kompetensi kenaikan jenjang. Itu Pak. Oh, ya, ini juga kami sedang mencari dasarnya ya itu Mbak, Bu. Bisa naik golongan menjadi C tetap di jenjang yang sama. Ada Itu dasarnya apa nggih biar bisa kami sampaikan ke BKD biar kami segera bisa naik jenjang naik golongannya. di Permenpan 1 tahun 2023 ada Bapak, mungkin nanti bisa dicari. Dan mungkin di Per PKN 3 tahun 2003 juga ada. Mungkin dipelajari kembali. Baik, Gitu. cukup Iya, ya. baik, Kira-kira terima Pak kasih. maaf ya. Iya. Untuk selanjutnya pertanyaan yang langsung dari Bapak IRH Abbas MM. Silakan Bapak. Masih di mute Pak Abbas. Ya, Baik, baik Pak. sudah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Kami dari Kepala Balitbang Kabupaten Kolaka dan hari ini kami juga dengan didampingi oleh Kabak Organisasi dan Sekretaris BKPSDM. Pada kesempatan ini Pak, kami lebih mempertanyakan terkait dengan kebijakan pengalihan jabatan ini. Sebagai informasi bahwa Balitbang Kolaka itu terbentuk di 2016 melalui PP 18 kemarin dengan beberapa organisasi yang lain. Kemudian di tahun 2024 lahirlah Perda nomor 14 tahun 2024 tentang pembentukan BRIDA sebagai pengalihan dari Balitbang ke BRIDA. Sampai dengan saat ini kami belum melaksanakan Perda itu karena mempertimbangkan termasuk jabatan fungsional ini. Sehingga peraturan Bupati terkait dengan BRIDA ini belum ditandatangan oleh karena masih meminta petunjuk dan saran dari kita semua termasuk Bapak Ibu dari BRIN tadi. Ada 3 kepala bidang yang ada di Litbang sekarang yang golongan 4A dan masih berstatus jabatan struktural. Nah, pertanyaan kami karena perdanya ini sudah diundangkan, kemudian perbubnya menunggu arahan ini, maka apakah jabatan struktural tadi, 3 kepala bidang ini masih bisa disetarakan dengan jabatan fungsional tadi sambil menunggu pemenuhan persyaratan dari staf yang 3 orang tadi. Karena Perda ini sudah 2 tahun berjalan dan kita berharap juga BRIDA ini sudah berjalan. Tadi sepintas kami lihat bahwa jika 3 kepala bidang ini disetarakan maka akan setara dengan ahli Madya dan diharapkan di tahun 2023 paling lama itu akan memenuhi syarat sebagai S3 kira-kira begitu. Nah, kami bulan lalu kalau saya tidak salah sempat ke BRIN mempertanyakan hal ini dan disarankan bahwa pada dasarnya ya silahkan Pak Bupati mengajukan surat ke BRIN untuk penyetaraan tadi dan setelah itu BRIN akan mengeluarkan rekomendasi untuk selanjutnya dilampirkan ke surat Bupati ke Menpan untuk persetujuan penyetaraan tadi. Nah, mungkin ini Pak intinya yang kami
pertanyakan, mohon saran dukungannya. Perlu informasi bahwa ketiga pelabidan kami ini ada satu orang yang sudah menyandang S2 dan dua orang lagi ini masih statusnya S1, masih S1. Mohon saran petunjuk untuk kami semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, berarti untuk Japsungnya masih belum ada ya Bapak ya? Belum ada Pak, masih Belum belum ada. ada. Dan surat Ketiga kepala bidang ini belum untuk ada formasi juga infonya. belum ada ya Bapak ya? Belum Belum. Pak. Baik, untuk ini bisa, Baru kami mau usulkan Pak. oh ya, mungkin bisa dijawab oleh Ibu Septi. Silahkan Ibu. Baik, Bapak terkait dengan penyetaraan ya, karena penyesuaian organisasi seperti itu ya, itu masih dapat dilakukan seperti yang Bapak sampaikan tadi, benar alurnya. Jadi surat ke kepala BIN, kemudian dengan menyertakan OTK organisasi yang baru, kemudian dari BRIN akan memprosesnya dan mengeluarkan surat rekomendasi, tidak disampaikan ke Menpan ya, rekomendasi tersebut. Nasional ya, untuk penyesuaian itu tetap harus mempertimbangkan jenjang pendidikannya ya Bapak. Jadi di sini dia ada lihat jabatan fungsional 4 yang keahlian. Nah, mungkin disesuaikan juga dari pemilihannya peneliti perekayasa API ADI selain kebutuhan dari organisasi, butuhnya di CF apa, kemudian juga syarat pendidikan dari masing-masing jabatan fungsionalnya. Jadi untuk peneliti Madya misalnya itu syarat pendidikannya harus S3, seperti itu juga dengan Prekayasa, dan mungkin untuk pendidikannya S2 dan S1 bisa memilih antara API dan ADI, seperti itu Bapak. Baik, sudah cukup. Bagaimana Pak Abbas? Ya Pak, jadi pada prinsipnya kami masih bisa mengajukan penyetaraan itu sambil menunggu persyaratan yang bisa terpenuhi ke depannya. Ya, Benar, masih bisa Bapak. Ya, makasih Bu. baik, kita menuju ke menu chat, pertanyaan di chat room. Ada pertanyaan untuk dari Bapak Susilo Wisnugroho. Untuk perpindahan JF dari keterampilan ke ahli, apakah ada proses pemberhentian dari JF sebelumnya atau menjadi JFU dulu? Kalau ada, berapa lama? Ini mungkin silakan Mas Nana. Perpindahan dari JF dari keterampilan ke ahli. Ada kan? Bisa langsung pindah. Oh, nggak usah diberhentiin. Ya, baik, terima kasih. Untuk perpindahan, tentunya ini bisa dilaksanakan secara langsung ya, dalam artian bisa mengajukan untuk uji kompetensinya terlebih dahulu. Nanti jika memang sudah memenuhi syarat dan kemudian akan diangkat, maka secara ini ya paralel ya. Jadi saat ketika sudah berlantik di jabatan barunya, maka yang jabatan lamanya diberhentikan. Jadi tidak perlu berhenti terlebih dahulu. Demikian. Baik, kita menuju ke pertanyaan berikutnya dari Wahyu Pamungkas. Nah, ini dari BRIN. Izin bertanya, jika SK kenaikan jenjang fungsional per April 2025, apakah publikasi yang diperoleh sebelum April 2025 dan yang diperoleh setelah April 2025 masih bisa diklaim HKM atau harus yang per Januari 2026? Terima kasih. Silakan Ibu Septi.
Baik, terkait dengan periodisasi setelah kenaikan jenjang jabatan ini ya, Bapak Wahyu ya. Jadi jika SK-nya diterbitkan April 2025, maka periode setelah kenaikan jenjang jabatan adalah 1 Januari 2026 dengan output dapat diklaim itu dari 1 Januari 2025. Seperti itu. Baik, cukup jelas. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Yos Dev Litbang Lampung Tengah. Jika kita menjabat jabatan fungsional peneliti, tetapi kemudian menjabat sebagai pejabat struktural melalui mekanisme pelantikan, apakah diberhentikan sementara dari Japung peneliti? Jika diberhentikan sementara dari Japung peneliti, apakah bisa diangkat kembali dalam Japung peneliti jika tidak menjabat jabatan struktural kembali? Baik, monggo Ibu Septiani. Baik, untuk JF peneliti yang diangkat dalam jabatan struktural akan diberhentikan dari jabatan fungsionalnya, namun dapat diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional sebelumnya jika sudah tidak menjabat, namun ada catatan jika tersedia formasi seperti itu, Pak. Baik, cukup jelas. Untuk selanjutnya kita balik kembali ke penanya yang raise hand. Ada Bapak Wira Cakrabuana. Silakan Bapak. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Ya, saya Wira. Saya dari Pusat Riset Kebencanaan Geologi ORKM BRIN. Saya mau bertanya, jadi Sivitas BRIN yang berasal dari Batang itu ada beberapa yang memiliki Javung penyelidik bumi. Itu Javung keahlian termasuk saya. Nah, saya mendapat kabar dari teman OR sebelah bahwa kampusnya itu memberikan pengumuman ada deadline bagi penyelidik bumi atau PB yang sampai Juni ini belum masuk ke 5 Javung SDM Iptek tadi akan di BOSDM-kan gitu. Saya mau konfirmasi apakah itu benar, dan jika itu benar, bagaimana mekanisme alih jabatan dari penyelidik bumi ke 5 yang Javung SDM Iptek keahlian tadi gitu. Dan kapan bisa dimulai mekanisme alih jabatan itu? Terima kasih. Baik, untuk kali ini dari Biro SDM mohon Ibu Tri. Ibu Tri. Ibu Pipit mungkin bisa menjawab. Sepertinya terlempar Ibu Pipit maupun Ibu Tri. Terlempar, Pak. Oh iya, Terlempar, Ibu Putri. Bapak yang mulai. Baik, silakan Pak Nana untuk menjawabnya. Baik, Pak. Mungkin yang bisa lebih tepat menjelaskan memang BOSDM terkait tadi ada informasi terkait dengan keharusan ya perpindahan dari penyelidik bumi ke 5JF binaan BRIN. Tapi mungkin itu ada kaitannya dengan pemetaan formasi pada unit kerja Bapak gitu ya, atau di PROR. Jadi perlu memang dikonfirmasi ke BOSDM terkait apakah di unit kerja atau di PR atau di pusat riset Bapak Ibu ada penyelidik bumi atau tidak. Tentunya jika memang ada formasinya dan kemudian Bapak sudah menduduki formasi tersebut ketika pemetaan kemarin, harusnya sih sudah bisa di situ. Tapi kembali perlu dikonfirmasi terkait dengan pertanyaan pertama, apakah memang tersedia atau tidak, nanti dicek kembali di pemetaan ya, di pemetaan intrabin. Dan kemudian yang pertanyaan kedua, apabila ingin berpindah ke 5JF binaan BRIN, tentunya tadi seperti sempat saya jelaskan bahwa ada pemenuhan HKM prasyarat jabatan ya.
Nanti ada proses tentunya pengusulan ke Biro SDM terkait dengan pengusulan perpindahan dan tentunya harus memenuhi beberapa hal seperti tadi HKM prasyarat jabatan, misalkan tadi akan berpindah ke peneliti, misalkan begitu peneliti muda perlu dicek HKM prasyarat jabatannya dan kemudian juga dilihat juga pendidikan kualifikasi pendidikannya. Misalkan sudah S2 bisa ke peneliti atau prekayasa jika muda, kemudian jika masih S1 tentunya pilihannya ke ADAPI begitu. Jadi proses perpindahannya karena bukan termasuk yang disederhanakan, maka seperti halnya proses perpindahan jabatan fungsional biasa mengajukan usulan perpindahan, jadi melalui uji kompetensi perpindahan jabatan. Demikian. Izin konfirmasi, Mas. Ya, silakan. Kalau boleh tahu itu mekanismenya bisa mulai dijalankan kapan? Karena kami dari PB itu sudah cukup lama menanti alih jabatan ini karena ada deadline Juni tadi ada rumor itu gitu. Jadi kapan bisa dimulai dan bagaimana gitu? Misal kalau saya PB pengen ke peneliti itu katanya lewat peneliti tapi katanya penelitinya masih ditata sistemnya dan segala macam. Nah itu bisa dimulai kapan? Terima kasih. Ya, terima kasih. Tentunya ada berproses melalui BSDM. Nanti akan ada surat ya dari BSDM terkait dengan penerimaan ini ya, karena tentunya kalau internal BRIN harus melalui Biro SDM penerimaan usulan. Dan kalau dari luar BRIN nanti juga akan ada pengumuman penerimaan yang tentunya nanti akan diproses melalui kepegawaian masing-masing. Dan sambil paralel sebetulnya kami juga saat ini tadi disampaikan mungkin oleh Pak Direktur atau beberapa rekan lain bahwa sambil berjalannya kami sosialisasi per BRIN nomor 3 ini, kami juga sedang mempersiapkan sistem yang tentunya sudah disesuaikan dengan ketentuan terbaru ini melalui tadi sistem Sijafri yang mungkin akan kami rilis pada akhir bulan Juni gitu. Jadi secara paralel kalau perpindahan jabatan bisa coba dikonfirmasi Mas ke BSDM ya terkait dengan pengusulannya nanti, tapi tentunya harus ada pembukaannya terlebih dahulu. Nanti BSDM akan membukanya. Begitu. Baik, terima kasih Mas. Baik, mungkin memang lebih tepat ke Biro SDM. Mas Wira bisa nanti mungkin japri ke Biro SDM untuk menanyakan lebih jelasnya. Baik, Bapak Ibu, sambil kita menikmati diskusi, silakan dinikmati snack box-nya oleh masing-masing instansi. Kita ke penanya selanjutnya, ada ini dari seberang nih, dari bapak-bapak di Brida Sumeneb. Silakan bapak-bapak. Nggak ada ibu-ibunya di situ. Oh, ada satu. Silakan Bapak Ibu dari Brida Sumeneb. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya Pak ya? Mohon izin. Jelas Pak. Ya, jelas Bapak. Oke. Sebenarnya pertanyaan kami hampir sama dengan tadi sudah ditanyakan sebelumnya terkait mekanisme UKOM bagi pemangku jabatan fungsional perencana ahli muda yang notabene adalah dari fungsional penyetaraan itu Pak. Nah, mekanismenya untuk perpindahan jabatan atau UKOM-nya ke 5 jabatan peneliti, perekayasa, dan 5 jabatan lainnya. Itu bagaimana mekanismenya? Apakah harus ada pengalaman kerja yang minimal 2 tahun sesuai dengan syarat pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional tertentu di jabatan peneliti atau jabatan fungsional lainnya. Mohon petunjuk lebih lanjut, Pak. Terima kasih. Baik, ini untuk mekanisme pengajuan UKOM. Silakan Pak Nana. Sama jawabannya. Baik. Ya, Bapak tadi sebetulnya betul Pak sudah sempat kami singgung ya terkait dengan perpindahan jabatan, tapi terkait dengan perpindahan jabatan tentunya sudah diatur ya terkait dengan ketentuannya, tapi yang pasti selain tadi usulan, kemudian syarat pendidikan, perlu juga dipastikan
memiliki HKM dengan jabatan yang dituju. Jadi dimisalkan tadi perencana ya, perencana jenjang apa Pak? Iya, di kami sudah muda, mau Udah, ke Madya semua, Pak. udah. Ya, dimisalkan akan perpindahan jabatan, tentunya kalau perpindahan jabatan itu setara dengan pangkatnya ya. Jadi kalau tadi muda, maka misalkan ke analis pemasaran iptek, maka harus memenuhi prasyarat jenjang HKM yang ada di sini ada 10. Kebetulan kalau API itu sama antara prasyarat jenjang dan pemilihan kompetensi, karena tujuannya adalah jenjang muda dengan 10, maka HKM-nya itu 10 dari butir-butir ini ya, berupa kontributor dalam laporan kegiatan ahli teknologi, kreasi teknologi, difusi iptek, komersialisasi teknologi, audit teknologi, atau teknologi dengan tingkat kompleksitas sedang. Jadi ini Bapak dan Ibu mungkin masih kurang jelas terkait apa itu ahli teknologi, intermediasi dan lainnya. Itu Bapak bisa dibaca kembali peraturan BRIN nomor 3 ini yang sedang kami sosialisasikan. Itu ada penjelasannya di bawah. Jadi nanti selain tadi memenuhi syarat pendidikan dan lainnya, juga perlu mempersiapkan HKM tersebut sebanyak 10 nanti untuk dilakukan verifikasi HKM, dan kemudian memang syarat kami dilanjutkan dengan presentasi dan wawancara. Mungkin begitu Pak. Baik, cukup Pak, Bapak Ibu dari Brida Sumeneb. Sudah cukup, Pak. Berarti Oke. kan intinya harus memenuhi HKN itu sendiri, kemudian sebagai syarat untuk mengikuti UKOM-nya, Pak ya. Gitu kan intinya ya. Betul, Ya, betul betul. Pak. HKM syarat yang dituju, HKM yang dituju ya Bapak ya. Ya. Baik, terima kasih. Baik, kita berlanjut ke yang ada di chat, pertanyaan di chat. Tanya Pak, dari Toli-Toli. Ya, dari kita ke yang di chat room dulu Ibu, nanti akan kembali ke yang di raise hand. Sebelum bertanya silakan raise hand dulu Ibu. Nanti kita pilih sesuai urutan yang masuk ke kami. Di sini ada pertanyaan di menu chat. Untuk HKM peneliti utama 2 periode yang di lampirannya belum ada bagaimana? Apakah cukup sebagai kontributor, bukan kontributor utama untuk jurnal Q1? Silakan Ibu Yati. Baik, untuk lampiran HKM 2 kali volume jenjang ahli utama sekarang masih dalam proses adendum ya ke Kemham untuk dapat ditambahkan, namun untuk butirnya itu masih sama dengan peraturan sebelumnya. Volumenya 2 kali volume dan syaratnya pun tetap sama, harus sebagai kontributor utama. Baik, terima kasih Bu Septi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Izin dari Ibu Erlin Purwitasari, ini dari BRIN. Izin bertanya, Bu, ini teman-teman PTN terakhir kali menilaikan di tahun 2023. Terkait dengan periode perolehan HKM, apabila teman-teman PTN mengikuti peralihan dari PTN ke peneliti, misalkan kami diangkat, mungkin ini diangkat ke PTN ya, diangkat ke PTN pada pertengahan tahun 2023 ya, waktu ketutup di saya. Apakah HKM yang telah kami peroleh sebelumnya, yaitu di tahun 2023 sampai 2025, yang belum pernah kami nilaikan dapat dinilaikan setelah masuk ke JF peneliti nantinya? Terima kasih. Silakan. Oh, maaf, Pak Nana, silakan Pak Nana. Ya, izin saya bantu jawab. Terkait pertanyaan Bu Erlin, jadi ini dari PTN Prakari 2023 perolehan HK. Kemudian saat ini memilih peralihan ke peneliti, misalkan diangkat tadi pada pertengahan 2025.
Kalau untuk HKM ini kan ada dua, ada HKM periodisasi dan HKM kenaikan jenjang jabatan. Tentunya ini kalau misalkan tadi, misalkan ini tidak disebut ya HKM PTN apa ya? Misalkan PTN muda, tentunya akan dialihkan ke peneliti muda. Nah, untuk periodisasi itu akan dimulai karena diangkat pada 2025, maka tanggal 1 tahun berikutnya, dan itu harus pada masa periode aktif. Sedangkan HKM yang pada 2023 sampai 2025, karena ini di jenjang masih sama muda, jadi bisa digunakan untuk kenaikan jenjang jabatan. Mungkin saya pertegas kembali terkait dengan HKM kenaikan jenjang jabatan, misalkan dari muda ke madya, maka HKM-nya itu bisa didapat atau diperoleh dari selama di jenjang mudanya. Jadi begitu juga misalkan kenaikan ke jenjang utama, maka HKM untuk kenaikan jenjang utama itu diperoleh dari jenjang madya. Jadi jenjang sebelum jenjang yang dituju. Kalau tadi dicontohkan muda ingin ke madya, berarti HKM jenjangnya muda, maka untuk perolehan pada jenjang pertama itu tidak bisa digunakan. Maka berlaku juga untuk pertanyaan ini. Tadi selama memang 2023 sampai 2025 itu masih di jenjang yang sama, maka bisa digunakan untuk kenaikan jenjang HKM-nya. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Nana. Kemudian ada dari Pak Nadi Suparno, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Andi Brin. Nah, Pak Andi dari Brin, izin bertanya, untuk sekarang yang diprioritaskan pindah Jafung itu seperti PTN, analis perkebudayaan, dan lainnya. Untuk rekayasa, apakah dapat pindah ke analis data ilmiah? Pada peraturan mengenai HKM, analis data ilmiah terdapat poin kompleksitas. Bisa dijelaskan contoh perbedaan stakeholder unit kerja, stakeholder instansi, dan stakeholder nasional. Itu bagaimana? Terima kasih. Bisa langsung dijawab oleh Bapak Rio. Baik, terima kasih Mas Hanan terkait dengan pertanyaan dari Pak Andi. Nomor 1 untuk sekarang perpindahan jabatan yang terdampak dari Perpres nomor 3 ini itu memang dikhususkan bagi jabatan-jabatan yang di-merger atau dihapuskan. Terkait dengan pertanyaan rekayasa, apakah dapat pindah ke analis data ilmiah? Tentu saja dapat, Bapak, tapi mekanismenya yang berbeda. Untuk yang mekanisme perpindahan dari rekayasa ke analis data ilmiah adalah mengajukan perpindahan ke analis data ilmiah. Dan yang nomor 2, terkait dengan kompleksitas, kita ambil contoh, misalkan ada mengenai Bapak mempunyai data simpak seperti itu. Nah, itu data tersebut dipergunakan di dalam unit kerja Bapak saja. Nah, itu kompleksitas yang pertama. Kemudian jika kompleksitas instansi, jika misalkan ada juga Bapak mengenai data-data terkait dengan contoh data stunting yang ada di kabupaten ataupun di kota apa, nah itu bisa digunakan secara instansi. Kemudian secara nasional itu seperti mungkin di Sdukcapil memiliki data terkait IKTP ataupun yang sejenisnya, maka itu bisa digunakan untuk yang stakeholder nasional. Seperti itu, Bapak. Semoga bisa menjawab. Terima kasih. Silakan Mas Anan. Baik, sepertinya cukup. Terima kasih Pak Rio. Kita lanjut ke pertanyaan yang di layar. Ada Ibu Dwi Septiarini. Silakan Ibu Dwi. Baik Bapak, terima kasih. Perkenalkan saya Dwi Septiarini dari Balitbang Provinsi Kalimantan Barat. Izin ini kami mewakili dari teman-teman semuanya. Jadi ada 5 pertanyaan Bapak. Ini terkait dengan Jafung peneliti dan perekayasa. Untuk peneliti sendiri Pak, itu yang pertama pertanyaannya yaitu di kami ada peneliti madya Pak, itu pengangkatan madya terakhir itu dari 2019. Itu case-nya beliau belum memenuhi untuk HKM periode
pertama, Pak, di 2019 tersebut. Nah, apakah berarti nanti terakhir pemenuhan HKM itu berarti beliau di Desember 2026 seperti itu untuk pemenuhan yang pemeliharaan tadi. Nah, kemudian yang kedua nih Pak terkait dengan juga peneliti. Jadi di kami kemarin karena ada penggabungan nantinya penggabungan OPD dari Balitbang nanti menjadi Baperida seperti itu. Jadi ada yang berdampak dari pejabat strukturalnya itu menjadi peneliti seperti itu. Kemarin untuk rekomendasi dari BRIN dan Menpan, beliau ini sudah keluar sebenarnya gitu kan. Tapi berkenaan dengan Perka BRIN juga ini kan mewajibkan bahwa untuk peneliti madya itu harus S3 seperti itu Bapak, dan beliau ini belum S3 seperti itu. Apakah itu nantinya bisa diangkat ke peneliti, karena untuk peleburan kami itu masih nantinya di bulan Agustus di tahun ini seperti itu. Kemudian yang ketiga ini Bapak terkait dengan tadi untuk di peneliti untuk jenjang muda seperti itu, karena kami rata-rata memang masih di jenjang muda. Itu untuk pemenuhan HKM-nya itu tertulis selain maksudnya untuk jurnal yang bereputasi global juga ada buku terakreditasi seperti itu, terakreditasi nasional. Lah, apakah ini untuk menyatakan bahwa buku itu terakreditasi nasional itu syaratnya masih sama seperti yang lama? Jadi itu IKAPI yang dinyatakan itu sebagai terakreditasi nasional seperti itu, ataukah ada prasyarat yang lain seperti itu? Kemudian yang keempat ini Bapak terkait dengan degree by riset seperti itu. Nah, jadi di kami kan memang rata-rata masih muda, dan sebenarnya terkait dengan apa untuk ke jenjang madya ini rata-rata sebenarnya kurang satu aja untuk publish di Scopusnya seperti itu. Tapi kami terkendala karena untuk ke madya harus S3 seperti itulah. Ini untuk yang degree by riset, kalau kemarin kami mengikuti sosialisasi, Bapak sebenarnya kan di situ tidak diwajibkan untuk meninggalkan tugas kedinasan ya seperti itu. Tapi kami mencoba penjajakan ke pembina kepegawaian kami di sini kemarin itu untuk aturan BKN-nya itu belum tersedia seperti itu untuk degree by risetnya. Jadi kalau mungkin perkuliahan secara online atau ini itu hanya beberapa universitas yang memenuhi yang bisa kita ikuti. Salah satunya kemarin kalau kita lihat daftarnya itu hanya di universitas terbuka aja seperti itu, Pak. Apakah mungkin ini ada bisa diklirkan juga gitu kan? Jadi antara mungkin dari BRIN dengan ini aturannya sebenarnya untuk degree by riset ini seperti apa gitu? Apakah kita memang harus meninggalkan jabatan kita terlebih dahulu gitu untuk mengikuti pendidikan, misalkan untuk ikut ke degree by riset atau tidak sebenarnya seperti itu aturan yang mungkin bisa dijelaskan untuk degree by risetnya. Yang terakhir ini Bapak untuk fungsional prekayasa. Jadi di kami ada satu prekayasa madya Bapak, dan kebetulan beliau untuk jenjang pendidikan memang masih S1 seperti itu. Lah, apakah beliau nanti untuk misalkan tidak memenuhi jenjang pendidikannya itu berlaku untuk yang tadi aturan yang terakhir di 2029 atau di 2032 seperti itu. Mohon penjelasannya itu kira-kira pertanyaan dari kami Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Setiarini. Didorong 5 pertanyaan oleh Ibu Setiarini. Oke, baik, akan kita mulai dijawab satu persatu Ibu. Dari Pak Nana akan menjawabnya. Ya, izin Bu, saya jawab dari pertanyaan nomor 4 terlebih dahulu. Nanti mungkin dilakukan oleh Bu Septi. Ini juga mungkin sebagai informasi kepada semua pemangku ya. Saya ulang kembali bahwa tadi dicontohkan adalah prekayasa madya ya, yang masih S1 ya. Karena peneliti dan prekayasa madya itu
wajib S3. Jadi walaupun dia masih S1 atau sudah S2, tetap batu yang diberikan adalah sampai dengan 22 Desember 2032. Jadi ini batas waktunya yaitu 8 tahun. Dan tentunya juga apabila tidak memenuhi pada batasan waktu terakhir ini, ada konsekuensi yang didapatkan, yaitu berupa pemberhentian dari jabatan fungsional. Dan perlu juga diperhatikan pada saat jika tidak bisa memenuhi pada tanggal tersebut, perlu diperhatikan apakah karena ini peneliti Praekes Pakam BU-nya sudah usianya sudah melebihi 58 atau tidak. Karena apabila sudah melebihi 58 tahun dan kemudian diberhentikan jabatan fungsionalnya, tentunya akan langsung pensiun, kecuali memang masih di bawah 28 tahun, ketika diberhentikan jabatan fungsional itu akan menjadi pelaksana gitu. Jadi tadi pertanyaannya bahwa batasan waktunya sama, baik dia masih S1 atau sudah S2. Apabila menduduki jenjang madya pada Praekayasa, maka diberikan waktu 8 tahun. Permenpannya jadi berakhir pada 22 Desember 2032, sesuai dengan ada di layar. Demikian, akan dilanjutkan Septi untuk pertanyaan lainnya. Baik, menjawab terkait dengan prestasi peneliti ya. Tadi yang kami terima informasinya bahwa peneliti diangkat peneliti ahli madya pada tahun 2019. Berarti periodenya itu mulai tahun 2020, 21, 22, 23 itu untuk periode pertamanya, dan untuk periode keduanya mulainya dari tahun 2004, 2005, 2006, 2007. Nah, karena periode pertama belum memenuhi, maka peneliti mempunyai kewajiban untuk memenuhi HKM 2 kali periode dengan batas waktu maksimal 31 Desember 2027. Namun kami sarankan ya untuk pengusulannya jangan di akhir-akhir batas ya Bapak Ibu, karena takutnya nanti ada yang belum sesuai sehingga tidak ada waktu untuk perbaikan. Kemudian terkait penggabungan tadi perubahan dari Balitbang menjadi Baperida, dan tadi informasinya juga sudah menerima rekomendasi dari Menpan ya Bapak Ibu. Jadi kalau memang sudah menerima rekomendasinya dari Kementerian Menpan, maka tetap masih dapat dilantik walaupun jenjang pendidikannya belum sesuai, dan mungkin dapat menyesuaikan ya setelah duduk dalam jabatannya. Terkait by riset, sepertinya pertanyaannya kami, kalau saya belum bisa menjawab karena mungkin Pak Direktur kami yang akan lebih akan menjelaskannya. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Septi. Untuk DBR, memang ada regulasi yang mengatakan bahwa peserta DBA untuk mengikuti program DBR itu sudah ada MOU antara BRIN dengan Universitas yang dituju yang pertama. Nah, DBR itu memang tetap mewajibkan jabatan fungsionalnya aktif. Jadi tidak diberhentikan dari jabatan fungsional. Oleh karena itu punya konsekuensi, selama menjadi mahasiswa DBR atau mahasiswa DBR tetap harus memenuhi HKM periodisasi. Kalau memang ingin priorisasi, atau HKM kenaikan jenjang kalau memang ingin naik jenjang. Memang begitu regulasinya untuk DBR. Jadi kalau Ibu memperjuangkan agar mahasiswa atau mahasiswa DBR di instansi Ibu itu dinonaktifkan, nggak bisa, karena regulasi mengatakan harus tetap aktif. Demikian Ibu penjelasan. Baik, melanjutkan tadi sepertinya ada yang kurang satu ya Ibu terkait dengan buku jurnal berinterpretasi nasional, apakah syaratnya masih sama dengan sebelumnya? Sama Ibu, di dalam peraturan Perprin 3 tahun 2025 sudah dijelaskan pada lampiran terkait dengan penerbitan nasional, itu adalah syaratnya anggota Ikatan
Indonesia, IAPI, Autor Afiliasi Penerbitan Perguruan Tinggi Indonesia. Seperti itu, Ibu. Berstatus Badan Hukum Penerbit, buku diterbitkan oleh penerbit ilmiah nasional. Seperti itu, Ibu. Silakan, lanjut. Baik, bagaimana Ibu Dwi? Cukup ya? Baik, Pak. Terima kasih. Kita lanjut ke penanya berikutnya dari Kebun Raya Jagatnata Jembrana. Silakan Bapak. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sebelumnya saya menggunakan akun teman saya ini karena saya tadi nggak bisa login. Pak, saya mau nanya Pak, ini terkait kebetulan saya bertugas sebagai analis pertama kebun rayaan di Kebun Raya Jagatnata terkait peralihan jabatan fungsional kami menuju jabatan API. Saya mau konfirmasi kembali Pak, apakah harus ada portofolionya atau kami hanya menunggu beralih jabatan? Kemudian untuk kenaikan pangkat, seandainya nanti kenaikan pangkat, apakah harus ada uji kompetensi atau enggak? Karena kami dari kemarin-kemarin juga menunggu uji kompetensi di analis perkebunan enggak ada, sedangkan sekarang sudah harus beralih lagi gitu, seperti itu Pak. Terus yang kedua, saya menanyakan saat ini kan kami sedang berada di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup. Nah, jika beralih ke API, apakah kami masih berada di bawah Dinas Lingkungan Hidup atau BRIDA atau instansi lainnya? Terus terkait HKM Pak, nah untuk HKM sendiri di kami di daerah antara kebutuhan dengan realita kebutuhan di lapangan dengan HKM sepertinya agak susah untuk dipenuhi seperti itu Pak, karena sampai sekarang aja untuk penilaian tahunan kami hanya sebatas penilaian SKP seperti itu. Tolong dibantu diberikan informasi yang valid. Itu aja sih Pak. Baik, terima kasih Bapak. Mohon izin Pak, siapa Pak namanya? Pak Iwan Pak. Ini saya Oke. pakai akun teman saya. Oke, Karena Bapak nggak bisa Iwan. login Mas. Ya. Ini akan langsung dijawab oleh Pak Rio. Silakan Pak Rio. Baik, terima kasih Mas Hanan dan Pak Iwan. Baik, terkait dengan tadi pertanyaan Bapak, untuk perpindahannya Pak ya, tadi tidak ada untuk uji portofolio. Kemudian untuk perpindahan kenaikan pangkat, mohon maaf, kenaikan pangkat dari 3A 3B itu tidak ada hukum nanti Pak. Asalkan nanti angka kredit terpenuhi, maka nanti bisa diusulkan dari 3A ke 3B. Seperti itu. Kemudian tadi terkait dengan AKM. Nah, inilah Pak. Kita sebagai pejabat fungsional memang harus sesuai dengan mengerjakan tugas fungsi yang setara ataupun yang diamanahkan oleh jabatan fungsional kita masing-masing, seperti itu. Nah, memang kendala saat ini adalah masih banyak juga, ada yang agak beda antara tugas fungsi yang sebagai PJF dengan realitanya. Nah, inilah yang harus kita hadapi bersama dan mungkin kita juga harus memberikan masukan kepada unit kerja kita agar ketika kita ada di unit kerja yang sesuai dengan jabatan fungsional, maka kita harus melaksanakan tugas fungsi sesuai dengan jabatan fungsional yang kita ampu, sehingga kita dapat mendapatkan karir yang lebih baik di jabatan fungsional yang kita ampu tersebut. Seperti itu, Bapak. Sebentar dulu Pak. Nah, sedangkan realita gini Pak, antara tugas tugas tupoksi jabatan dengan akan oleh enggak beririsan dulu Pak, sangat menyimpang itu. Nah, untuk memenuhi kenaikan dan bagaimana solusikan memang pimpinan yang tidak seperti itu. Iya Pak, baik. Tadi kait ya
lagi untuk rekan pangkat kita memang tidak membutuhkan HKM Pak, yang penting angka kredit terpenuhi dan itu pun konversi dari SKP. Nah, terkait dengan tadi HKM, dalam SKP tersebut kan setiap tahun kita juga ada mengenai yang diskusi dengan atasan ataupun ya kita atasan seperti apa, kita dalam diskusi tersebut kita harus bisa masukkan kepada atasan terkait dengan jabatan fungsional yang kita ampuh sehingga dapat memenuhi antara angka kredit dan HKM yang diperlukan dalam jabatan fungsional, terutama di jabatan fungsional BRIN ini. Seperti itu, Bapak. Baik, Terus saya rasa satu belum Bapak jawab. Lagi satu belum dijawab. Yang Saat ini kan kami berada di bawah naungan beralih ke API nanti, apakah masih di lingkungan itu atau ke ya, baik Pak. Ya, kalau selama masih berkaitan ataupun ada tugas fungsinya di sana, masih di tempat satker ataupun unit kerja yang lama, Pak. Tuh, masih. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bapak Parlin Halomuan Sinaga. Baik, silakan Bapak. Memasuki Ya, Pak, dari Pak. Ya, dari mana, Pak? Saya Parlin dari BRIN, Pusat Riset Tanaman Pangan. Jadi saya ada ketuaan HKG Presenter di seminar internasional, ini terindeks global. Nah, saya cari pun hampir boleh dikatakan tidak proceeding pertanian yang terindeks global. Jadi akreditasi BRIN untuk proceeding pertanian yang termasuk akreditasi BRIN untuk KM Madya itu sekali menemukan gitu. Saya bertanya ke BRIN kemarin, katanya kita seminar di selenggaraannya sudah lebih